Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 6D. Ayo kita buka buku halaman 209, di situ ada latihan ujian akhir, bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Kita mulai yang bagian pertama, pilihan ganda. Nomor 1, kenampakan alam yang merupakan perbatasan daratan dengan lautan disebut B. Pantai. Nomor 2, suatu peta memiliki skala 1:250.000 dan jarak antara kota A dan kota B adalah 15 km. Jarak antara kedua kota tersebut pada peta adalah, nah ini membutuhkan perhitungan. Jadi akan kita hitung dulu. 15 km kita ganti ke cm menjadi 1.500.000 cm. Nah kemudian 1.500.000 cm kita bagi dengan 250.000. Maka hasilnya adalah 6 cm. Berarti jarak antara kedua kota pada peta adalah jawabannya A, 6 cm. Nah kita lanjut nomor 3, dataran tinggi Dieng terletak di Provinsi B, Jawa Tengah. Nomor 4, masyarakat di pesisir pantai umumnya bekerja sebagai C, nelayan atau petani garam. Nomor 5, berikut yang bukan merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu C, batu bara sebagai bahan bakar alat transportasi. Nomor 6, perhatikan gambar bendera berikut. Ini adalah bendera Brunei Darussalam. Nah, sumber daya alam terbesar dari negara dengan bendera di atas yang dijadikan sebagai komoditi utama adalah D, minyak bumi. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 210 nomor 7. Jika di Jayapura menunjukkan pukul 9 WIT, di Jakarta menunjukkan pukul Jakarta termasuk WIB, jadi selisih waktunya adalah 2 jam. Kita kurangkan 9 dikurang 2, jawabannya pukul 7 WIB. Jadi jawabannya ya A, 7 WIB. Nomor 8, Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi B, Sulawesi Utara. Nomor 9, dalam proses pembuatan kursi dan meja, kegiatan pengukiran kayu termasuk ke dalam tahapan A, produksi. Nomor 10, pengangkutan hasil bumi seperti sayur mayur dan buah ke pasar termasuk kegiatan ekonomi C, distribusi. Nomor 11, berikut yang termasuk alat transportasi modern adalah D, kereta, kapal laut, dan pesawat. Nomor 12, dampak positif dari perkembangan alat transportasi bagi masyarakat adalah, jawabannya yang di atas, yang D, mempercepat waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nomor 13, bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar merupakan bahasa yang berasal dari Pulau A, Kalimantan. 14, perhatikan keragaman tari di Indonesia. Berikut ada 6 jenis tari. Tari yang berasal dari Pulau Sumatera ditunjukkan oleh
yaitu diantaranya adalah tari piring, tari tortor, dan tari sekapur sirih. Jadi kita lingkar yang C, 2, 3, dan 6. Nomor 15 berikut ini yang merupakan peninggalan Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh adalah yang A. Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, kita lanjut nomor 16, kitab Arjuna Wijaya yang berkisah tentang raja raksasa yang berhasil dikalahkan dan ditundukkan oleh Raja Arjuna Sasrabahu, merupakan karangan dari B. Empu Tantular. Nomor 17, raja dari kerajaan Tarumanegara yang berhasil membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian adalah A. Raja Purnawarman. Nomor 18, perhatikan gambar tokoh pahlawan berikut. Nah, pahlawan pada gambar di atas mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Pahlawan tersebut adalah B. Sultan Hasanuddin. Nomor 19 berikut ini yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah C. Ki Hajar Dewantara. Nomor 20 lokasi yang dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi adalah kediaman. Jawaban A. Laksamana Tadasi Maeda. 21 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal C. 18 Agustus 1945. Nomor 22 latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah C. Pertentangan antara pemuda dan golongan tua terkait proklamasi kemerdekaan. Negara yang merupakan penghasil timah terbesar di Asia Tenggara adalah B. Myanmar. Nah, kita lanjut ke halaman 212. Nomor 24, perhatikan bangunan berikut. Itu adalah Candi Angkor Wat. Nah, bangunan tersebut merupakan bangunan khas yang terdapat di negara C, Kamboja. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Itu adalah lambang ASEAN, tokoh pendiri organisasi di atas yang mewakili negara Singapura untuk menjadi salah satu penanda tangan pada Deklarasi Bangkok 1967 adalah D.S. Rajaratnam. Batas benua Asia di sebelah timur adalah C. Samudra Pasifik. 27 Pegunungan Himalaya merupakan pegunungan tertinggi di dunia yang terletak di benua A. Asia. Danau terluas di dunia adalah C. Kaspia. 29 berikut ini yang merupakan negara yang terletak di kawasan Eropa Selatan adalah B, yaitu Swedia, Yunani, dan Italia. Nomor 30 negara-negara berikut yang memiliki iklim subtropis adalah jawabannya D, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikut, nomor 31.
Kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh antara anggota ASEAN merupakan salah satu kerjasama dalam bidang asosial. Nomor 32, beredarnya barang-barang elektronik dengan merek buatan negara lain di Indonesia menunjukkan dampak dari globalisasi di bidang A. Perindustrian. 33, beragamnya jenis kendaraan yang bisa dipakai adalah dampak globalisasi di bidang B. Transportasi. Nomor 34, keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia adalah D. Memperluas lapangan kerja. (35) Produk Indonesia yang banyak diimpor dari Jepang adalah A. Otomotif. Nomor 36, di bawah ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam kegiatan ekspor dan impor, yaitu D. Hewan dan tumbuhan langka. (37) Di bawah ini yang termasuk hasil hutan yang dapat diekspor adalah C. Kayu dan rotan. Nomor 38, gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi disebut gempa A. Tektonik. Nomor 39, penanaman pohon bakau di daerah pesisir pantai dapat bermanfaat untuk mencegah terjadinya B. Abrasi. Nomor 40, berikut ini masalah sosial yang ditimbulkan akibat meningkatnya pengangguran adalah A. Kriminalitas. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 214 bagian 2 esai. Nomor 41, apa perbedaan jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi? Tuliskan masing-masing 3 contoh. Jadi yang di dataran rendah contohnya petani, peternak, dan pedagang. Sedangkan yang ada di dataran tinggi yaitu tukang kebun, pemandu wisata, dan penyewaan villa. Nomor 42, siapa tokoh nasional yang memberi semangat rakyat Surabaya saat terjadi peristiwa 10 November 1945? Apa latar belakang terjadinya peristiwa tersebut? Jadi nama tokohnya adalah Bung Tomo dan latar belakangnya yang pertama yaitu tentara sekutu ingin merebut senjata Jepang yang telah dikuasai tentara Indonesia. Dan yang kedua yaitu terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi oleh rakyat Indonesia saat pertempuran terjadi. Nomor 43, kerjakan soal di bawah ini. Yang A, apa tujuan suatu negara melakukan impor? Jelaskan. Yang A, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak tersedia di negara tersebut. Nah, kemudian yang B, tuliskan 5 contoh barang yang diimpor oleh Indonesia. Contohnya yaitu gandum, otomotif, dan barang elektronik. Nah, sekarang 44, perhatikan gambar bendera berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini bendera berwarna merah dan putih. Yang A, selain negara Monaco, negara manakah yang memiliki bendera serupa? Jawabannya negara kita yaitu Indonesia.
Nah, kemudian yang B, tuliskan batas utara, selatan, timur, dan barat dari negara tersebut. Dari negara Indonesia maksudnya. Jadi, untuk negara Indonesia, batas utara adalah Malaysia, batas selatan Timor Leste, batasnya barat Samudra Hindia, dan batas timur adalah Samudra Pasifik. Kita baca pertanyaan C, apakah negara tersebut termasuk anggota ASEAN? Nah, jika ya, siapa tokoh dari negara tersebut yang menandatangani deklarasi terbentuknya ASEAN? Jawabannya ya, adalah anggota ASEAN. Dan tokoh yang menandatanganinya adalah Adam Ali. Nomor 45, tulislah 3 tujuan dalam bidang pendidikan antar anggota ASEAN. Yang pertama dalam meningkatkan kualitas pendidikan antar anggota ASEAN. Yang kedua, saling membantu mencerdaskan generasi bangsa. Dan yang ketiga, saling memajukan pendidikan antar anggota ASEAN. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!